Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Alihandra dari kelas 02 SIDP 002 Universitas Pamulang, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah sastra 1970-an dan juga sastra angkatan 2000. Sejarah sastra angkatan 1970-an. Sejarah sastra ini ditandai dengan terbitnya majalah Horizon. Semangat avantgarde sangat menonjol pada angkatan ini. Banyak karya sastra yang sangat beragam dalam aliran sastranya. Munculnya karya sastra beraliran surrealistik, arus kesadaran arketip, absurd, dan lain-lain. Pada masa angkatan 1970 di Indonesia, penerbit Pustaka Jaya sangat berpengaruh membantu penerbitan dalam karya sastra pada masa itu. Pada masa itu juga, para pengarang sangat bebas berekspresi dalam penggunaan bahasa dan bentuk pada karya sastranya. Bentuk karya sastra pada angkatan ini banyak menggunakan bahasa kepuisan dan kata-kata daerah untuk memberikan kesan ekspresif. Banyak juga karya sastra yang mengungkapkan kehidupan batin dan juga religius. Para sastrawan angkatan 1970-an, Taufik Ismail, yaitu karyanya berjudul Tirani, Gunawan Muhammad, karyanya Farid Kesit, Sapardi Djoko Damono, karyanya Hujan Bulan Juni, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, sastra angkatan 2000. Pada masa angkatan 2000 ini, banyak sekali munculnya pengarang wanita. Mereka umumnya menulis dengan ungkapan perasaan dan pikiran yang tajam, juga bebas. Ada di antara mereka yang sangat berani menampilkan nuansa-nuansa erotik, hal yang sensual bahkan juga seksual, yang justru lebih berani dibandingkan para sastrawan sebelumnya. Karya sastra pada angkatan 2000 kebanyakan mengambil tema politik sosial dan banyak mengandung kritik sosial. Terdapat dua jenis karya sastra pada angkatan 2000, yaitu sastra cyber dan sastrawangi. Sastrawan terkenal angkatan 2000 yang pertama ada Ahmad Fuadi dengan judulnya yaitu Negeri Lima Menara. Ada Andrea Hirata dengan judulnya Laskar Pelangi. Ada Ayu Utami judulnya Saman. Habibur Rahman El Sirazi dengan judul Ayat-Ayat Cinta. Dan masih banyak juga yang lainnya. Ciri-ciri sastra pada angkatan 2000. Pilihan katanya diambil dari bahasa sehari-hari yang disebut dengan rakyat jelataan, mengandung revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan cenderung ke puisi konkret. Penggunaan estetika baru yang disebut antroforisme, gaya bahasa yang berupa penggantian tokoh manusia sebagai aku lirik dalam benda-benda. Penciptaan interaksi massal dan hal-hal yang bersifat individual. Komposisi dibangun dalam pengaturan partisipasi benda-benda, peristiwa, pertanyaan, aku lirik dalam perspektif sejajar dan juga objektif. Kelebihan dan kekurangan sastra angkatan 2000-an. Kelebihannya, pencerminan sebagai karya reformis di mana terjadi revolusi dalam bentuk. Penggunaan temanya yang beragam, kekuatan narasi yang lancar dan juga mengalir. Kekurangan pada angkatan 2000 yaitu banyaknya muncul sastra perkelaminan yang cenderung merusak moral bangsa. Adanya lapisan sastrawan muda dengan ekspresinya yang menggebu-gebu, berkata secara terbuka dan bebas, tidak terlalu memperhatikan nilai moral yang berkembang di masyarakat. Beberapa sastrawan cenderung sekuler dan feminis dalam menuliskan karyanya. Jenis sastra pada angkatan 2000. Yang pertama adalah sastrawangi. Sastrawangi adalah sebutan yang diberikan untuk sastra Indonesia karya penulis perempuan. Istilah pertama sastrawangi pertama kali muncul setelah terbitnya novel Saman karya Ayu Utami. Hal yang mendasar munculnya sastrawangi adalah tema seks yang diusung oleh para penulisnya. Yang kedua ada sastra cyber. Sastra cyber merupakan suatu revolusi sebagaimana internet menjadi revolusi media kedua setelah penemuan mesin cetak.
dan ketiga setelah kehadiran televisi. Sebelum munculnya sastra cyber, dunia sastra Indonesia sendiri telah memiliki beberapa kekhasan yang terkait dengan keberadaan teknologi media, antara lain sastra majalah, sastra koran, dan sebagainya. Ketika biaya publikasi semakin mahal, begitu juga dengan keberadaan koran atau majalah. Dirasa telah membangun hegemoninya sendiri, internet pun datang. Komunitas-komunitas sastra mulai bermunculan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.